ya merantau ke kota itu jadi kayak membuka pikiran kita lebih luas, wawasan kita lebih luas. Peluk mama waktu itu. Waktu itu aku lagi di kampung, Bes. Peluk mamaku, "Mak, lulus aku, Mak." Nggak ada dikat-kat. Iya. Nggak ada, langsung aja. Oke, kenalin aku Ricky Martin Parhusip. Aku Ricky Martin Parhusip dari Politeknik Negeri Medan. Tinggalnya di Medan, asalnya dari Kabupaten Samosir, Danau Toba. Wih. Dah, Alumni mana, Bang? alumni apa nih? Kampus apa SMA? Alumni SMA lah. Kalau kampus kan udah jelasnya udah kau sebutin. Oh, SMA. Oh iya. Kalau SMA Negeri 1 Balige. Sekarang lagi sibuk apa, Bro? Kan kita satu sekolah, Bes. Oh iya ya, lupa aku, Bah. Ah, Iya, satu sekolah. Lagi sibuk apa sekarang? lagi sibuk apa? Sama kita. Apa tuh? Lagi online. Le- Ya, wisuda online angkatan corona. Sorry, aku nggak wisuda online, aku offline. Sorry, beda. Oh, iya ya. Beda dong. Kami gitu, Cuk, online di rumah aja. Kalian tanggal berapa memang? Kami gitu, Cuk, di rumah aja. Kalian tanggal berapa? Tanggal 20 Oktober. 20 Oktober ya. 20 Oktober, Bes. Kalau kami kemungkinan September kayaknya deh. September. Iya. September. Ini udah tanggal 26, 27. September. Apa namanya? September, Oktober, November kayaknya. November, November kayaknya. Desember. November kayaknya. Bulan 11 lah, bulan 11. Kau jurusan apa, Ki? Ya, kan. Hah? Perbankan dan keuangan. Banyak Perbankan dan keuangan. perbankan dan keuangan. Rasanya Ya, jadi anak Medan gimana, Ki? Sekarang kan kau udah anak Medan nih. yang nggak beda aja sih karena masih kayak kan asal dari sini Sumatera Utara. Terus Hmm. dulu waktu kita di Bali kan ya hampir-hampir sama lah. Cuman ya bedanya waktu di Bali kan kalau soal ini ya soal lingkungannya. Kalau misalnya di Bali kan di sana masih rame tapi nggak apa ya, belum terlalu banyak tempat-tempat atau apa gitu kan. Kalau misalnya di Medan itu namanya kota metropolitannya ya lebih besar, lebih banyaklah cerita kehidupan yang ditemukan di kota Medan. Kalau misalnya secara ini apa lingkungan, kalau misalnya gaya gaya hidup sama aja sih sebenarnya. Kalau dilihat apa di kota Medan sama di apa di daerah-daerah kan karena udah perkembangan teknologi, perkembangan zaman ya hampir sama aja. Kau kan udah 2 kali Udah sih. merantau, Kalau Ki. itu secara ininya. Udah 2 kali merantau ke Bali G, Eh, terus ke Medan. ya Kayak mana caramu beradaptasi, Ki? eh, Apa yang kau lakukan untuk bisa beradaptasi? beradaptasi sama lingkungan. Iya. Ya apa ya? Ibaratnya beradaptasi ya pertama kan kita karena kita tujuannya kuliah kan di Medan kita tujuannya kuliah. Jadi pertama ketemu orang-orang itu ya di kampus misalnya gitu, di ruang kelas sama teman-teman. Ya udah ya sama teman-teman itu kita ya kenalan, ada juga yang dari daerah atau ada juga yang memang orang Medan sini. Ya udah kenalan gitu. Ya apa adanya aja kalau misalnya aku sih nggak yang terlalu, kalau misalnya aku ngikuti kawan-kawanku yang di sini ya apa adanya aja gitu.
Cuman ada beberapa yang diikuti kebiasaan-kebiasaan teman-teman. Cuman ya jangan sampai beradaptasinya itu sampai lupa diri gitu. Itu aja. Kalau misalnya beradaptasi itu ya berteman sewajarnya, pilih teman itu yang memang benar-benar cocok, yang memang benar-benar sejalan. Kalau misalnya itu di kampus awalnya. Kalau misalnya di kehidupan luar kampus ya udah bergaul sama masyarakat, misalnya keluar ke depan ke warung gitu, entah duduk di warkop atau di mana gitu, ya udah ngobrol sama orang, apa yang bisa diobrolin gitu ya, sekedarnya aja, ala cuman kayak basa-basi gitu kalau di luar kampus. Ini kau kan anak rantau nih Ki. Suka duka jadi anak rantau apa Ki? Apa suka dukamu jadi anak rantau? Aduh, sukanya dulu atau dukanya dulu nih? Terserah bebas. Oke, kalau ini ya sukanya dulu ya. Iya, iya. Sukanya dulu yang pasti karena kayak aku ya merantau dari daerah yang bisa dibilang masih kampung, yang masih tertinggal jauh dari kota. Ya merantau ke kota itu jadi kayak membuka pikiran kita lebih luas, wawasan kita lebih luas, melihat segala sesuatunya dari cara pandang yang berbeda. Dan di perantauan di kota ini kita menemukan banyak cerita kehidupan yang bisa kita jadikan pelajaran. Itu yang menjadi membuka wawasan kita gitu. Dan yang pastinya kan kita sebagai mahasiswa yang perantau yang sebagai mahasiswa, yang pastinya kan tujuan kita adalah untuk mendapatkan ilmu, belajar gitu. Jadi ada banyak hal yang dipelajari memang selama 3 tahun di sini. Jadi sukanya yaitu tadi kita nggak melihat kita nggak memakai lagi cara pandang orang yang kurang memahami gitu. Jadi kita udah memahami segala sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau misalnya dukanya banyak. Ya kalau kayak aku anak kos yang tinggal sendiri gitu kan. Kadang kehidupan itu kan kayak gini-gini aja kalau nggak kampus, kuliah, atau main sama teman-teman gitu kan. Kadang kehidupan itu nggak teratur gitu loh, iya kan? Iya. Kayak misalnya kita ke kampus, pulang kampus, main-main segala macam. Kadang lupa tugas, kadang kan. Tiba-tiba udah mau deadline, baru kepikiran gitu. Dukanya di situ, kita karena tinggal sendiri, nggak ada yang ngatur, kayak kita bebas aja gitu. Kayak di si Sparta, jadi kita bebas. Sementara itu tadi banyak negatifnya. Kalau misalnya dan contoh paling ininya kan untuk anak kos ya kan, dukanya itu di akhir bulan ya kan, Bes. Dukanya itu di akhir bulan. Ya. Jadi kalau nanti udah akhir bulan, makan apa ya? Makan apa ya? Makan telur, makan Indomie. Kalau enggak, ngutang sama ibu warung depan. Itu aja sih kalau dukanya. Udah pasti lah kalau anak kos memang ya. Udah pasti lah kalau cerita keuangan dia akhir bulan. Karena udah 2 kali merantau mungkin nggak kangen lagi kau ke rumah ya. Aduh, kalau itu bisa dibilang apa ya?
bukan nggak kangen sih, cuman udah kayak biasa aja. Bukan yang terlalu aduh kangen mama harus pulang gitu, enggak. Jadi kalau aku misalnya gitu lagi kangen sama mama, ya udah telepon aja, cuman dengar suaranya udah tenang gitu. Kalau misalnya yang harus pulang setiap minggu, setiap bulan, enggak lah. Kadang pulang sampai semester, padahal dekat loh. Medan sama Mesir enggak terlalu jauh, cuman ya itu tadi, bukan enggak kangen, tapi mikir ya udahlah, udah besar kok, udah gede gitu. Ya ngapain, bukan anak mami, bukan anak kecil lagi gitu. Bukan nggak kangen, itu aja. Biar lebih apa ya, lebih dewasa, lebih bisa mandiri, itu aja intinya. Dampak dari merantau apa Impact-nya buat dirimu? Merantau. Ya itu tadi, karena aku banyak lah, karena aku merantau kan sebagai pelajar yang bertujuan nyari ilmu, nyari pendidikan. Ya, impact-nya di situ. Aku jadi banyak pengalaman, banyak pengetahuan, memiliki wawasan yang lebih luas gitu, dan punya banyak teman, punya banyak komunikasi dengan orang-orang baru, punya banyak kehidupan yang enggak itu aja, mengenal banyak kehidupan secara luas, baik kehidupan kita sendiri maupun kehidupan orang-orang, jadi kita tahu. Menurutmu biaya hidup di Medan itu tergolong mahal nggak, Ki? Kalau dibilang nggak terlalu sih, masih rata-rata lah gitu. Masih rata-rata kalau misalnya di iya. Kayak mana, Bis? Kalau ibarat makanan 10.000 dapat apa? Kenapa makanan? 10.000 tuh udah dapat. Ya memang makan di sini sekitaran segitu. 10.000 itu udah paling nasi, lauk, sama sayur gitulah. Memang sekitaran segitu kalau di sini, 10.000 sekali Berarti makan. bisa digolongin masih terjangkau lah itu ya. Iya, masih lah. Harga kos kira-kira berapa? Kalau harga kos rata-rata tuh kalau sebulan 500-an ke atas lah. 500 ke atas. Tapi kebanyakan di sini yang tahunan gitu. Jadi kalau per tahun dia ada yang 6 jutaan, 5 jutaan, 6 jutaan gitu lah. Rata-ratanya udah segitu di sini. Fasilitasnya dapat apa aja tuh? Oh, itu yang kosong. Kalau misalnya yang berisi lengkap gitu, ada kasur, lemari gitu, itu udah nyampe 7-8 jutaan gitu lah setahun. Kalau per bulan dia 800-an. Dari masa SMA apa yang kau kangenin, Ki? Oh, banyak. Banyak. Ada banyak. Pastinya banyak. Ada hal-hal gila. Yang paling utama itu adalah teman-teman dengan segala keadaannya. Karena dulu kita gimana ya? Berkawan di masa SMA itu sangat berbeda dengan di masa kuliah ini. Mungkin karena di masa SMA itu zaman gila-gilanya, nakal-nakalnya gitu. Itu yang dikangenin. Kalau di apa ya? Yang pastinya guru-guru, kangen sekolah juga, kangen Pak WB almarhum, dan pastinya kawan-kawan banyak lah. Hampir sama mungkin apa yang kau kangeni di masa SMA itu juga yang kangeni.
Dengan cerita yang hampir sama ya kan. Karena kita berapa tahun kita satu kelas nih? Berapa ya? Kelas 1, kelas 2 sempatnya. Kelas 2 sempat kan? 11 satu semester. 11 satu semester. Enggak. Iya, satu semester. Kelas 2 iya, kelas 3 yang bukan. Jadi 3. Iya, kelas 3 sama sekali enggak. Kau unggulan kau ya? Unggulan namanya, tapi apa kualitasnya? Menurutmu apa perbedaan bandelnya sama ributnya? Menurutmu apa perbedaan yang yang kau rasain dari masa SMA sama masa kuliah ini? Ini kan kebetulan juga kau udah lulus nih dari kuliah. Menurutmu apa perbedaannya tuh? Kalau masa apa ya? Kalau perbedaannya itu dari cara kita belajar di kampus gitu. Kalau misalnya di SMA kan kita masih kebanyakan main-main, walaupun belajar ya tugas tetap dikerjain gitu. Tugas tetap dikerjain, ujian tetap masih apa namanya? Belajar masih giat berusaha lah. Kalau tapi masih apa kepikiran masih main-main yang masih ini gitu. Kalau di kelas misalnya kita masih kebanyakan main-main, males-malesan, kadang tidur ya kan. Kalau misalnya di kuliah begitu, tapi di kuliah ini kita lebih ke ambis. Ambisnya itu maksudnya bukan ambis untuk mendapatkan ilmunya, tapi ambis untuk mengalahkan orang, mengalahkan kawan-kawan kita gitu. Yang aku lihat itu memang sih kalau selama aku kuliah, kita ambisnya itu bukan untuk mendapatkan ilmunya, cuman untuk mengalahkan bahwa aku bisa lebih baik dari dia, aku lebih hebat dari dia. Yang aku lihat selama kuliah. Kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya kehidupan sehari-hari lebih apalah lebih kalau karena dulu waktu SMA masih masih teratur kehidupannya kan. Lalu sekolah pulang sekolah nyampe rumah tidur, kalau ada tugas malamnya dikerjai, kalau malas besok pagi di sekolah buru-buru. Kalau di kuliah ini apa ya, pastinya banyak kesibukan lain lah, kalau nggak di kampus atau nggak organisasi atau nggak kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan kampus lainnya kan banyak lah. Ada yang namanya apa UKM, ada yang namanya organisasi mahasiswa segala macam gitu. Ada organisasi kerohanian. Jadi pastinya kalau selama kuliah itu banyak banyak waktu kita di luar jadi. Kalau nggak di kampus, pulang dari kampus ke tempat ini, tempat latihan apa segala macam itu. Sangat sangat beda sama kehidupan waktu SMA. Kalau SMA dulu ya pulang sekolah udah. Kalau yang les les ya les. Kalau nggak les ya tidur di rumah nonton Naruto. Kalau ini enggak, kehidupan itu kalau habis dari kampus ke tempat latihan, ke tempat apa segala macam, tempat organisasi sekret segala macam. Gitulah. Berarti Kalau bukan selama bukan kuliah perbedaannya sangat berbeda. berarti ini kau ya, bukan mahasiswa apatis kau ya? Enggak apa ya? Dibilang aktif juga enggak, tapi apatis juga enggak.
Aku Terus kamu di ini apa? Terus antaranya. kamu ini apa? Tapi aku memang ngikut. Hah? Terus kau Kalau ini dibilang aktif apa? enggak aktif kali dalam organisasi. Aku apa? Manusia lah, Cok. Aktif kali enggak apatis kali. Aku ngikuti organisasi atau apa kegiatan yang memang aku suka. Cuma kalau aku nggak suka emang aku nggak peduli pun. Nggak peduli pun kalau aku nggak suka gitu. Misalnya kampus lagi ngadain kegiatan ini, nggak suka, nggak tertarik, ya udah, nggak sama sekali nggak mau tahu gitu. Itu gimana caranya, apa aja gitu, nggak apa aja kegiatannya gitu, nggak ada. Kalau memang nggak tertarik. Kalau misalnya ya aku suka, ya udah ikut gabung. Waktu SMA, kau emang pengen kuliah di Polmed, Ki? Atau punya cita-cita lain, Ki? Waktu SMA, waktu SMA sama sekali nggak ada kepikiran masuk Polmed. Cuman nggak ada pernah kepikiran masuk perbankan. Cuman kalau ngelihat orang kerja di bank itu keren ya. Karena sebelumnya memang kepengennya itu bukan kuliah di bagian ekonomi atau keuangan atau akuntansi, nggak pernah. Dulunya pengennya kan ya kalau nggak di bagian di apa namanya, kuliah di bagian jurusan sosial gitu. Kalau aku dulu pengennya ilmu komunikasi, Cok. Cuman ya rezeki bukan di situ, rezeki Tuhan atur rezekinya di sini, ya udah jalani di sini aja. Tadinya pengen Tapi kampus setelah mana? dijalani memang kampus. Kalau aku kampus sih nggak terlalu apa ya, nggak terlalu milih-milih. Cuman aku mau jurusan itu kemarin. Karena aku kalau kampus sama aja sih sebenarnya. Bukan tergantung kampusnya, tapi tergantung kita, tergantung niatnya kita, dan tergantung kita suka apa enggak gitu. Bukan jadi tergantung kampus. Karena aku kemarin itu beberapa kali milih ya, karena aku ini maunya di Medan memang. Jadi aku pilih yang di Medan aja. Sama sekali kalau misalnya orang bilang apa kampus sana tuh bagus, kampus ini tuh bagus, nggak terlalu nggak terlalu pengen gitu. Karena tau lah ya anak terakhir nggak bisa jauh dari Iya. mamanya yang nggak mau, anaknya mau aja. Waktu mau masuk Polmed, proses apa yang kau laluin, Ki? Waktu mau Uji, masuk Polmed, ya gimana? ujian-ujiannya apa gimananya? Seleksinya gimana? Oh, waktu itu aku daftar. Habis itu beberapa lama keluar pengumuman, udah ujian itu seleksi waktu itu. Seleksi tertulis, keluar pengumuman, habis keluar pengumuman itu daftar ulang di kampus, terus tes kesehatan. Habis tes kesehatan itu kita bayar pembayarannya ke kampus. Itulah segala macamnya gitu. Kita bayar ke kampus. Baru habis itu kita waktu itu ospeknya di Rindam. Di Rindam Siantar waktu itu. Jadi kami tuh dilatih kayak tentara. Kayak apa? Kayak apa ya? Ya udah kayak tentara lah, dilatih selama seminggu, itu parah. Parah. Itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan. Bahkan sampai sekarang itu masih dibahas, jadi
jadi bahan perbincangan sama kawan-kawan kalau lagi kumpul. Kau masuk jalur apa, Ki? Itu yang bikin aku masuk apa UMPN. UMPN ya. Ada nggak bedanya Jalur sama masuk UMPN seleksi. ada nggak bedanya Iya. sama jalur-jalur yang lain? Dari segi uang Kalau di kuliah kampus mungkin? aku ada berapa jalur? Oh, kalau misalnya dari segi uang kuliah sih ada sama aja gitu. Apa? Beda, pastinya beda. Ada kan ya itu UMPN itu ibaratnya dia masuk jalur reguler yang biasanya. Kalau misalnya ada lagi jalur yang lain, jalur mandiri, ada lagi yang jalur bidik misi, atau ada yang jalur kerjasama yang dia memang beasiswa dari beberapa pihak atau perusahaan. Bahkan ada instansi pemerintahan yang beasiswa full untuk mahasiswa. Kalau di kampus Polmed itu, kalau di kampus kami. Tapi kenapa kau milih Polmed? Kenapa aku milih Polmed? Iya. Waktu jujur aja. Hmm. Ini mau jujur atau apa nih? Jujur lah, Jujur jujur. aja waktu itu salah satu-satunya setelah gagal dari beberapa kali nyoba universitas gagal, terakhir yang buka ya itu tinggal Politeknik Negeri Medan. Ya karena waktu itu mikir kalau mau kuliah di swasta mending nggak usah. Mending karena tahu kan di Politeknik itu sampai D3. Kalau mau kuliah di swasta mending enggak lah. Mending aku kuliah D3 tapi di negeri. Makanya kemarin itu dia udah memutuskan untuk di Politeknik Negeri Medan aja. Dan puji Tuhan lulus. Ada hal yang kau persiapin nggak sebelum mau tes masuk? Enggak, sama sekali enggak ada, jujur. Karena waktu itu aku kayak udahlah coba-coba aja lah. Sebenarnya udah pasrah. Itu kau Udah pasrah gitu. dapat infonya dari mana? Dapat info Polmed. Kalau Polmed ya udah banyak yang tahu lah di Medan ini di apa ada dari Tapi penontonku saudara-saudara bukan juga cuma ada yang Medan, cowok. Penontonku bukan cuma Medan. ya kalau misalnya ya maksudnya kan aku orang Medan. Yo. Aku orang Medan, jadi aku udah tahu lah dari dulu Polmed. Jadi aku udah tahu lah dari dulu Polmed gitu loh maksudnya. Iya, Jadi iya. bukan pas Just aku kidding, baru mau bro. masuk kuliah baru tahu Polmed. Itu gitu. Jadi udah tahu Polmed udah dari lama gitu. Cuman memang nggak tertarik sebelumnya. Ya udah terakhir karena itu tadi ya udah milih Polmed. Setelah dijalani ya Polmed itu menarik juga gitu. Aku cinta Polmed. Waktu udah dapat pengumuman udah lulus nih Polmed, apa yang kau rasain, Ki? Apakah senang atau mikir, coba tahun depan lagi SBM atau gimana? Enggak, waktu itu enggak. Sama saya di situ senang kali. Karena dari berbagai penolakan yang diterima, terus baru kali itu membaca tulisan dengan kata lulus gitu. Ya udah senang, langsung peluk mama waktu itu. Waktu itu aku lagi di kampung, guys. Peluk mamaku, "Mak, lulus aku, Mak." Terus. Itulah, ya udah. Habis itu udah langsung ya mama aku kan waktu itu ya udah semangat kali dia suruh udah kayak mana daftarnya kayak mana lagi apa lagi mau dipersiapkan ini saking senangnya juga. Setelah udah masuk, rasanya jadi anak Polmed gimana, Ki? Rasanya jadi anak Polmed Mm-mm.
apa ya? Sama kawan-kawan yang lain bisa ini ya, kalau jujur ya, kalau sama teman-teman yang di universitas itu awal-awalnya memang minder gitu. Saya juga Karena merasakan itu. dibilangnya kita tuh kayak, iya karena kita dibilangnya itu kayak SMA kelas 4 gitu. Terus ya kok apa bedanya memang sama universitas gitu kan. Cuman setelah dijalani ya sama aja sih. Sama aja kok. Ya kita belajar, ya belajar. Kalian belajar di sana, di sini pun aku belajar gitu. Walaupun sistem kita berbeda. Cuman eh, yang mau kita dapatkan itu adalah ilmunya, pengalamannya, walaupun bukan dengan cara kita yang berbeda, cara kita yang sama gitu, yang berbeda itu. Tapi intinya kan di sini aku dapat ilmu juga. Ya kalau sama kawan-kawan misalnya setelah masuk kampus, ya udah kenalan sama kawan-kawan, ketemu kawan-kawan banyak. Eh, bah karena itu tadi kita kan ospek kemarin itu dirindam, jadi itu digabung, bukan di ospeknya itu bukan per jurusan, bukan per program studi atau per fakultas. Jadi kita digabung sama jurusan-jurusan yang lain, prodi-prodi yang lain. Jadi kita banyak kenal kawan-kawan yang dari jurusan ini, jurusan teknik, komputer, eh, bisnis dan segala macamnya, kita banyak yang kenal gitu. Dan ketemu kawan-kawan baru lagi di prodi jurusan. Ngomong-ngomong soal belajar tadi, suka duka belajar di Polmed apa aja Ki? Untuk belajarnya. Suka duka belajar di Polmed. Apa ya? Kalau dibilang suka, sukanya itu karena kita dosennya itu, karena dosen di sana itu memang betul-betul kita kayak diajari, kayak memang betul kata orang, kayak kita SMA kelas 4. Jadi kita diajari itu mau di kelas atau ada tugas itu diajari sampai memang kita benar-benar bisa, bukan kayak yang aku tahu, yang aku dengar dari kampus-kampus lain gitu kan. Misalnya masuk kelas ngasih materi ini. Habis itu udah habis jamnya keluar gitu. Kalau kalau kayak kami di kelas itu misalnya tiap hari itu bisa ngerjain soal, bisa ngerjain latihan di ruang kelas. Tambah lagi kalau misalnya pulang dari kampus itu masih bawa tugas lagi. Jadi itu eh, belajarnya itu kita kebanyakan dari latihan mengerjakan soal dan juga praktek-prakteknya secara langsung. Karena aku kan jurusan perbankan. Jadi selama kuliah itu kita banyak praktek perbankan. Jadi kayak mana kehidupan, kayak mana cara kerja di bank itu, SOP di bank itu kita praktekkan secara langsung. Jadi nggak cuma teori aja, nggak cuma baca buku atau dengar dari materi dosen, enggak. Kita langsung praktek kalau di kampus. Jurusanmu belajar apa sih Ki? Perbankan itu belajar apa? Perbankan itu, jadi gini, perbankan itu, jadi aku kan jurusannya akuntansi, program studinya perbankan dan keuangan. Jadi kalau dibilang kami cuma belajar tentang bank, enggak, salah. Kami juga belajar akuntansi, belajar tentang keuangan, belajar tentang bisnis juga, kewirausahaan, belajar tentang manajemen juga. Jadi di sana tuh perbankan itu bukan cuma belajar tentang bank. Jadi yang orang bayangkan belajar tentang bank, oh kayak mana bermakeup, kayak mana berpenampilan jadi seorang banker.
nggak cuma sebatas itu, kita juga belajar jadi seorang bisnismen, seorang manajer, dan juga seorang akuntan. Kita belajar itu semua, Bes. Menurutmu berat nggak itu jurusan dan program studimu? Setelah kau alamin, berat nggak menurutmu? Berat di bagian mana ya? Berat di belajarnya gitu. Kalau di belajarnya, kalau misalnya pas awal dengarnya sih iya. Nanti semester ini ada ini pelajaran akuntansi, ada manajemen, ada kewirausahaan gitu. Kalau pas dengar-dengar, kan itu kayak digabung semua kan, dari ada yang manajemen, bisnis, apa segala macam digabung. Tapi setelah dijalani enggak. Dan itu tadi kita bisa memahami, bisa kok masih mengikuti, masih bisa mengikuti lah. Kalau untuk prospek kerjanya kemana aja Ki? Kalau untuk prospek kerja yang pastinya itulah tadi ke bank, kalau nggak keuangan. Kayak misalnya alumni banyak sih yang nggak cuman kerja di bagian keuangan gitu, nggak. Bahkan ada yang kerja di bagian administrasi rumah sakit juga ada, di pemerintah ada, di BPJS gitu, kayak gitu, BPJS apa asuransi gitu banyak juga. BPJS, kantor asuransi, kantor kayak gitu-gitulah. Lembaga-lembaga keuangan kebanyakan sih. Untuk mata kuliah yang kau suka dan nggak kau suka apa Ki? Yang disuka. Iya, ya. Yang disuka dulu ya. Yang disuka itu semua mata kuliah yang berbentuk praktek. Karena aku lebih suka praktek daripada belajar teorinya. Yes. Dan kalau yang nggak disuka itu yang berhubungan dengan perhitungan, akuntansinya. Itu yang paling nggak suka kalau di mata kuliah. Segala yang berbau dengan perhitungan dan akuntansi. Tips buat masuk Polmed Ki? Tips buat masuk Polmed. Tips dan trik dah. Tips dan trik aja. Tips dan trik buat masuk Polmed apa ya? Ya belajar gitu. Ya belajar, kalau mau ikut seleksi ya belajar. Itu aja. Tapi karena kebanyakan karena banyak juga di Polmed itu yang misalnya masuknya jalur kerjasama atau beasiswa gitu dari perusahaan mana. Jadi orang adik-adik yang mau masuk ke Polmed itu harus tahu informasi, melek informasi. Harus memperoleh banyak informasi. Oh, di Polmed itu ada yang namanya beasiswa dari ini. Cara-caranya kayak mana? Langkah-langkahnya kayak mana? Syarat-syaratnya apa aja? Itu aja kalau misalnya tipsnya mau masuk ke Polmed. Kalau mau ikut-ikut beasiswa atau jalur-jalur kerja sama kayak gitu. Ya kalau memang mau seleksi, ya udah tinggal belajar aja. Udah ikut seleksi. Baru ikuti segala alur pendaftaran sampai jadi mahasiswa Politeknik Negeri Medan. Itu aja. Nggak gampang-gampang kali, bukan kayak mau masuk kedinasan kalau Polmed. Kayak mau masuk STAN, IPDN, enggak kayak gitulah. Gimana caramu untuk bangkit gitu? Melupakan PTN dan masuk Politeknik? Bukan cara sih sebenarnya. Karena waktu itu lebih berpikir ke aku
waktu itu setelah mengalami kegagalan itu kan, tapi aku masih tetap berpikir waktu itu aku nggak kuliah, aku harus kuliah tahun ini, tapi kalau bisa negeri. Ya waktu itu kayak gitu aja sih, ya udah, makanya masih ada polmed yang buka waktu itu, ya udah ikut aja daftar gitu. Pokoknya aku harus kuliah tahun ini, itu aja kemarin. Kalau bilang cara untuk move on, ya udahlah, dengan sendirinya setelah aku jadi mahasiswa udah move on lah. Pesan untuk teman-teman kita yang masih SMA, Ki, yang lagi nyari jati diri, nyari universitas. Oh, nyari, kalau dibilang nyari jati diri itu susah. Lebih ke Nyari jati diri susah. yang bersangkutan dengan Sesuai ini kampus ya, lah. sesuai Yang minat dan bakatnya, gitu maksudnya. ya, iya gitu. Yang pastinya yaitu kalau milih jurusan itu yang benar-benar sesuai dengan minat dan bakat atau kemampuan kita juga. Jangan karena oh ini jurusannya keren, itu ini kampusnya keren gitu. Cuman kita harus melihat ke diri kita juga, kayak mana kita kemampuan kita, kayak mana minat kita. Jangan yang saya itu tadi asal-asal pilih. Oh ini jurusannya keren nih, jurusan. Saya mau milih jurusan aku apa akuntansi tadi. Aku mau masuk akuntansi lah, itu kan keren karena akuntansi. Tapi ternyata kita nggak suka sama yang namanya perhitungan atau dengan jurnal-jurnal itu aja udah ribet gitu. Atau contoh lainnya, misalnya ini, misalnya mau masuk, oh aku mau masuk apalah teknik gitu, teknik mesin. Tapi kadang sama sekali nggak tertarik gitu mau belajar tentang mesin. Mur sama baut aja nggak tahu bedain gitu. Obeng sama tang aja nggak tahu bedain. Jadi gimana kita mau masuk ke jurusan itu gitu. Sementara kemauan kita bukan di situ, minat kita bukan di situ. Jadi pastikan kita memang memilih jurusan itu sesuai dengan minat kita, sesuai dengan bakat dan kemampuan. Supaya nanti pas sudah dijalani, ih kayak gini rupanya setelah aku masuk ke sini. Itu penyesalan, salah jurusan itu adalah salah satu kesalahan terbanyak yang dilakukan oleh ribuan mahasiswa di bagian manapun yang ngerasa kalau dia memang salah jurusan. Karena itu tadi, karena dari awal bukan sesuai dengan minat dan kemampuannya dia memilih jurusan itu. Cuma karena mungkin nengok kawan atau enggak nengok jurusannya, oh keren ini, mau masuk sini aja lah. Rupanya bukan minat dia gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi setelah kalian udah jadi mahasiswa dan kalian di tengah jalan merasa salah jurusan. Itu jangan sampai. Itulah yang akan mematahkan semangat kalian untuk melanjutkan melanjutkan perjuangan kalian ke masa depan. Jadi itu tadi harus diperhatikan, harus dilihat mulai dari sebelum gitu. Kalau disuruh promosiin Polmed sama promosiin perbankan, kamu mau bilang apa nih, Ki? Disuruh promosiin Polmed. Polmed itu punya pesawat, tapi nggak Yo, bisa jalan. Terus apa ya? Polmed itu ya itu tadi, karena di sana itu kita belajarnya memang betul-betul harus disuruh paham gitu, bukan yang sekedar mau belajar ya udah belajar, kalau nggak mau ya udah nggak. Dosen-dosennya nggak yang kayak gitu, mereka mau kita yang betul-betul paham. Itu yang aku suka dari
polmed itu gitu. Kalau ya kadang pun sebenarnya karena kita bukan karena dari kalau kita tetap gak ngerti itu dari mahasiswanya juga gitu. Itu dari mahasiswanya aja. Tapi memang sebenarnya kebanyakan dosen-dosen itu memang berniat untuk supaya gimana mahasiswanya tahu. Kalau misalnya perbankan itu, ya kalau mau belajar tentang bank, belajar tentang keuangan, ya udah masuk polmed, masuk perbankan. Karena perbankan itu bisa dibilang apa ya? Kalau perbankan dan keuangan itu bisa dibilang prospek kerjanya itu bukan cuma di bank. Karena kita juga belajar tentang keuangan-keuangan atau akuntansi-akuntansi yang lain. Jadi prospeknya lebih luas, gak cuman yang dipikirkan orang, oh perbankan, oh nanti kerja di bank. Gak itu aja. Gak cuman kerja di bank atau sebatas jadi banker, enggak. Kalau semua mahasiswa perbankan itu jadi banker, ya banyak yang pengangguran dong, mahasiswa bank perbankannya. Tapi nyatanya bukan itu, karena prospek kerjanya lebih luas lagi. Itu aja sih. 5 tahun ke depan Ricky bakalan jadi apa nih? 5 tahun ke depan, ini harapan atau apa nih? Karena kan Harapan. kita nggak bisa nentukan, guys. Perkataan adalah Harapannya, doa. harapannya ya, amin, amin. Yang pastinya ya punya pekerjaan yang layak, punya kehidupan yang sejahtera, nggak nggak usah yang terlalu, ya nggak usah yang mewah, yang penting bisa berkecukupan, sejahtera, dan yang pastinya bisa membanggakan orang tua. Itu aja sih. Yang Terakhir, pastinya bisa membanggakan orang tua, itu aja. Kalau ya, ya. terakhir, milih masa kuliah atau masa SMA? Jujur, masa SMA. Oke, thank you Ki. Sudah ngobrol-ngobrol kita. Oke, Wes.